Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat penulis plural yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi sebetulnya foto ini sudah dari kemarin saya tahu ya. Surya Paloh sedang menyendiri sambil gigit jari di sidang tahunan MPR RI. Banyak para politisi di sana yang hadir, mantan presiden, wakil presiden, segala macam. Tetapi Surya Paloh diam di pojokan, menyendiri, tanpa bicara dengan siapapun. Bahkan ketika ditegur oleh JK pun gak sadar. Entah apa yang kemudian dia sedang lamunkan. Melamun sambil gigit jari, bayangkan. Seorang ketua umum partai politik yang dia punya jagoan di Pilpres 2024 nanti melamun di sidang tahunan MPR. Kira-kira apa yang sedang dia pikirkan? Kasihan sih mengangkat berita ini, tapi ya ini adalah kenyataan yang unik sekali untuk diangkat. Coba kita baca beritanya lalu kita analisis ya. Sedang membayangkan apa pikiran Surya Paloh. Kita baca nih. Surya Paloh terciduk menyendiri dan melamun sambil gigit jari di sidang tahunan MPR RI 2023. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh turut hadir dalam sidang MPR RI pada hari Rabu kemarin ya. Dalam kesempatan itu, ia tampak menyendiri duduk di kursi VIP sementara elit politik lainnya sibuk saling menyapa dan berfotoria. Mungkin imajinasinya, lihat aja nanti. Tahun depan, 2024, setelah Anies Rashid Baswedan terpilih, maka berbalik situasi itu, Anda yang akan nyamperkan saya. Mungkin sekarang saya dikucilkan, mungkin saya tidak akan ada yang mau menemani karena resiko politik. Mungkin kalian semua untuk berkomunikasi dengan saya pun tidak mau karena resiko politik. Bahkan sekedar kemudian membersamai untuk berbincang-bincang di ruangan yang di sana banyak orang pun kalian tidak berani karena resiko politik. Tapi lihat nanti 2024 setelah Anies terpilih jadi presiden, kalian yang akan datang kepada saya berbicara apapun. Mungkin gitu ya bayangan saya. Dia sedang melamunkan itu. Bagaimana kemudian jagoannya jadi di Pilpres 2024 nanti. Mudah-mudahan bayangannya tercapai, terwujud, terlaksana. Amin. Selain itu, Paloh juga terciduk kamera tengah melamun sambil gigit jari. Momen tersebut terekam dalam YouTube milik MPR Go ID yang menayangkan sidang tahunan itu secara live streaming pada hari Rabu. Dalam sidang terakhir untuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin itu, para elit politik tampak hadir. Seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tampak mereka memilih berkeliling gedung MPR RI untuk menyapa kolega, namun tidak dengan Surya Paloh yang memilih duduk sendirian. Ia juga terlihat tidak berbincang dengan siapapun di kursi tersebut. Surya Paloh juga tampak menggigit jari sambil melamun, hingga akhirnya Yusuf Kala datang dan menegur Surya Paloh. Mulanya Ketum Nasdem itu tidak sadar telah ditegur oleh JK. Hingga akhirnya saat JK menjauh darinya untuk menyapa pejabat lainnya, Surya Paloh memanggil JK. JK pun kembali menghampiri Surya Paloh dan keduanya bersalaman. Padahal di beberapa kesempatan, beberapa pidato Surya Paloh, perbedaan itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah di ruang demokrasi. Tetapi di dalam urusan pertemanan, persahabatan, persekawanan itu harusnya biasa aja. Tetapi nampaknya itu tidak bisa juga kemudian dilakukan oleh Surya Paloh.
Surya Paloh merasa bahwa dirinya sekarang bergabung dengan oposisi, dan kesadaran itu pun penuh, full, dan dia paham resiko politik bila ada orang lain di koalisi yang lain, di koalisi pemerintahan yang mendekat dengan dirinya. Mungkin resiko politiknya akan dihitung. Bayangkan, bahkan ditegur Yusuf Kala pun dia nggak nyahut, nggak sadar. Coba menurut kalian dia sedang melamunkan apa? Kita mah tebak-tebak lamunan aja. Mohon maaf nih, saya sedang di depan rumah, makanya di belakang ada jemuran juga. Biasa di rumah namanya juga kan. Menurut kalian Surya Paloh sedang melamunkan apa? Sedang melamunkan nasibnya, atau sedang kemudian berkhayal bagaimana jagoannya menang di Pilpres 2024? Antara kedua itu si lamunannya. Di benaknya bergejolak nih, bergejolak di benaknya. Sebentar lagi ini situasi akan terbalik. Anda nggak bisa sombong-sombongan. Kalian semua nggak bisa abai-abaikan saya. Kalau jagoan saya menang nanti di Pilpres 2024, paling seperti itu. Atau dia melamun, oh begini ya rasanya, resikonya. Dia melamun terhadap pilihannya, ini udah tepat atau tidak. Menyodorkan, menyokong Anies Rashid Baswedan sebagai jagoannya di Pilpres 2024. Kok rasanya kayak gini, nggak ada kolega, nggak ada yang mendekati. Sebentar lagi akan berakhir, Pak. Sabar ya, sebentar lagi situasi itu akan berakhir. 2024, 1 tahun harus menanggung seperti itu. Sebentar lagi kok. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan jagoannya menang di Pilpres 2024, biar kemudian situasinya menjadi terbalik. Surya Paloh yang tepuk dada berada di singgasana raja dan didatangi oleh banyak orang, banyak parpol, banyak pejabat. Dan sebaliknya lawannya yang kemudian terpuruk sendirian sambil gigit jari. Tapi mestinya kalau di ruang-ruang kayak gitu kan biasa aja, gak usah kemudian dibawa perasaan koalisi parpol. Kan mestinya kayak gitu. Kalau kita mau bercermin terhadap pidato Paloh, yang ada ruang-ruang di mana kita harus berbeda dan ada ruang-ruang di mana kita harus bersama. Termasuk di dalam hal itu, di dalam situasi seperti itu mestinya biasa-biasa aja. Kalau menganggap itu hal yang biasa, artinya kan tidak menganggap hal yang biasa, itu menganggap yang luar biasa kan. Apalagi kita tahu sama-sama pidato Presiden Jokowi di sidang MPR itu, luar biasa. Banyak hantam sana hantam sini. Lah, mudah-mudahan Bapak Surya Paloh kuat menghadapi kenyataan itu. Itu kenyataan ya, itu kenyataan. 1 tahun lagi mudah-mudahan kuat menghadapi kenyataan itu. Kalau nggak kuat berarti otaknya bakal gesrek. Tapi kayaknya enggak deh. Saya percaya Pak Surya Paloh kuat. Berapa pokoknya Surya Paloh. Jangan terlihat lemah, Pak. Disorot kamera, malu. Pimpinan koalisi perubahan itu harus terlihat kuat dimanapun, dalam situasi apapun. Biar semakin banyak masyarakat yang yakin bahwa memang koalisi perubahan akan menang. Ini kan kalau seperti itu ekspresinya, menandakan bahwa kelemahan itu sudah mewujud menjadi nyata sebelum dia kalah. Apalagi nanti setelah dia kalah,
Mudah-mudahan menang, tapi ya kayaknya enggak sih. Wis lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.